Tapi kalau saya lihat di sini kartelnya tidak terlalu dalam, jadi cenderung halus. Jadi ini aman untuk kampas ganda yang ori. Mangkoknya balance guys, dan daya gripnya bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat nih ya. Tuh, ngegripnya itu bener-bener mencengkram gitu. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunardi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau masangin mangkok kartel atau mangkok custom dari Spectro Racing ya. Karena kan saya udah punya motor baru yang kemarin udah saya storyin, udah saya bikinin konten di Instagram. Saya kemarin beli motor Vario 150 new yang keyless. Dan saya kemarin ngerasain karena ini motor bekas orang lain, motornya itu gerdeg ya. Wajar lah memang karena pemakai sebelumnya itu kurang begitu mengerti tentang motor, jadi dia perawatannya itu hanya mengandalkan feeling ya. Jadi saya ngerasa gerdeg dan udah tahu ya kalau gerdeg itu permasalahannya cuma ada di kampas dan mangkok. Saya juga nanti mau compare sekalian review juga. Ini ada mangkok kartel dari Spectro yang dimana dia itu punya spek yang lumayan bagus dan fitur yang banyak banget. Pertama, menggunakan fitur yang dimana si kartelnya itu zigzag guys. Jadi sekarang kan lagi happening banget ya, mangkok kartel itu udah banyak tuh. Kalau dulu kan ada yang nyamping-nyamping ya, nyamping-nyamping, terus juga ada yang kotak-kotak, terus kemarin ada yang lurus, dan sekarang ada yang lurus tapi zigzag. Nah, secara durability, saya nggak tahu ya ini Spectro ini bisa ngasih durability seberapa bulan, berapa tahun, atau berapa tahun, karena mangkok Spectro menurut saya ini bukan mangkok yang gampang pecah ya, atau gampang meledak. Kelebihannya apa aja sih bang kalau si mangkok custom dari Spectro atau mangkok kartel dari Spectro? Yang pertama, dia itu menggunakan grip yang zigzag ya. Kedua, dia itu penggigitannya lebih maksimal. Ya jelas ya, karena memang dibanding mangkok yang ori, yang polosan kayak gini, yang tidak di kartel, itu cenderung potensi tinggi untuk terjadinya slip. Kalau ini nggak akan mungkin slip karena ya udah di kartel. Terus juga desainnya racing dan aman untuk harian. Nah, di sini juga saya mau compare. Saya belinya juga ini buat Vario series ya. Jadi enaknya punya motor Vario, saya kan masih punya motor Vario karbu. Sekarang saya punya motor Vario 150 new. Jadi untuk masalah mangkok ini masih bisa dipakai guys. Si desainnya itu ya, ini udah di powder coating, juga warna biru khas dari warna Spectro. Dan ini mangkoknya lumayan berat ya, menurut saya lumayan berat ya, lumayan berat sih ya. Mangkok Spectro ini nggak terlalu ringan, jadi bobotnya itu ya lumayan ya, masih standar. Dan di sini dia juga memiliki quick release heat, dimana di sini di bagian depan sini itu ada garis-garis kayak gini nih, entah dibubut ulang atau memang desain cetakan ketika bikin mangkok dari awalnya udah kayak gini. Kan kalau yang Honda mah ya, orinya itu polos aja gitu. Dan di sini juga dari dampalan mangkoknya udah dibolongin juga ya, dan udah juga di kartel. Tapi kalau saya lihat di sini kartelnya tidak terlalu dalam, jadi cenderung halus. Jadi ini aman untuk kampas ganda yang ori, dan aman juga untuk kampas ganda yang sudah menggunakan bahan karbon ya. Karena kan sekarang lagi rame banget kampas yang bahannya itu karbon ya. Desainnya ini bagus, asli kece banget ini dari si Spectro. Oke, bakal saya timbang dan bakal saya ukur ketebalan dibandingkan dengan yang original. Ini original dari AHM ya. Ini saya beli, cuman ini di custom doang, dibolongin doang, sisanya nggak ada lagi. Di sini Spectro berat bobotnya itu 717 gram. Ini nggak di kartel. Ini 804 gram. Ini 717, ini 804 gram. Ya, ini lebih ringan sedikit dibanding yang ori. Oke, kita langsung timbang aja untuk mangkok kartel dari Spectro Racing. Ini kira-kira berapa ketebalannya ya? Untuk ketebalannya di sini 5,4 mm ya. Ya, di 5 ya, 5 mm lah kurang lebih ya. 5,4 mm. Ini kalau yang ori ya, ini saya coba ukur ketebalannya. Oh, jadi ketebalannya sama, ini di 5, kalau ini 5,5, ini 5,4. Bedanya cuma 0,1 doang gitu ya. Oke, itu dia perbandingan antara mangkok kampas ganda racing dari Spectro Racing dan ini yang ori yang udah saya bubut ya. Jadi ini secara spek ini nggak jauh beda sama yang ori ya. Mungkin dari bebannya, dari ketebalannya,
ini sama-sama nggak beda jauh sama yang original. Cuman Spectre memiliki kelebihan di mana dia udah menggunakan kartel yang zigzag. Zigzagnya zigzag lurus, bukan zigzag yang minggir. Jadi jelas kalau kartel lurus itu bisa bikin awet juga gitu ya si kampas gandanya, dan nggak terlalu boros, nanti nggak terlalu kegerus. Tapi untuk daya cengkram ngegripnya jelas ini lebih ngegrip gitu ya, karena ini zigzag. Oke, itu dia kelebihannya, karena saya juga memang suka banget sama mangkok kartel yang secara kartelnya itu lurus. Kenapa? Karena ngebikin kampas ganda kita itu lebih awet, guys. Oke, kita langsung pasang aja di motor Vario 150 Neo saya yang baru ya. Oke, kita langsung buka aja. Ini belum pernah saya buka karena ini motornya baru saya beli. Ini Vario 150 Neo yang saya dapetin COD murah di Facebook, dan ini punya kendala ketika kalian saya bawa pulang, yaitu gerdeg ya. Gerdegnya lumayan, ya nggak terlalu parah sih, cuma lumayan lah mengganggu. Di sini juga saya pertama kali ngebuka untuk bagian CVT dan filternya, ternyata filternya udah parah banget, udah kotor ya. Nanti saya ganti pakai yang hybrid. Jadi penampakan si mangkoknya itu udah dibubut, udah dibolongin, dan udah langsung saya ganti aja sama yang Spectro. Wih, iya kok pantasan gerdeg guys. Itu waktu saya buka aja, sisa ininya banyak banget, sisa debu-debunya nih. Tuh, banyak banget ya. Dan ini kampasnya masih original. Nanti saya mau nyobain pakai kanvas NMAX, karena Vario itu paling enak udah pakai kanvas NMAX ya. Ini tapi masih bagus sih kalau kampasnya mah. Coba aja. Ini saya cobain pakai kampas originalnya dan dipasangin si mangkok kartel custom dari si Spectro Racing ini dengan teknologi atau fitur yang sudah zigzag lurus. Oke, langsung kita pasang aja, dan nanti bakal saya tes performa dari mangkoknya kayak gimana. Jadi buat motor itu gampang guys, kalau kalian punya kunci-kuncinya, kalau pengen ganti part itu enak ya. Ini ketika dinyalakan kayak gini, nanti kita lihat seberapa ngegripnya mangkok kartel dari Spectro ini ya. Kalau saya bisa lihat di sini lumayan bagus untuk daya cengkram gripnya di kampas yang original ya. Oke, kita lihat dari samping sini apakah balance apa enggak. Takutnya ada beberapa mangkok yang dipasangin geleang-geleong ya, atau nggak balance ketika berputarnya. Mangkoknya balance guys, dan daya gripnya bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat nih ya. Tuh, ngegripnya itu bener-bener mencengkram gitu. Oke, bakal saya tes riding sedikit. Ini di daerah Kota Baru Parahyangan. Saya mau tes performa dari mangkok kampas ganda dari Spectro ya. Kalau buat gerdeg di awalan udah nggak ada, udah hilang. Mungkin kalau buat suara nggak ada juga, suara kayak cercit-cercit kayak suara tikus kayak gitu nggak ada ya. Ini walaupun nanti tadi waktu saya cek dipasangin di motor tanpa menggunakan tutup bak CVT itu ada suara cit. Cuman kalau udah dipasangin bloknya, ini nggak kedengaran suaranya sama sekali. Untuk tenaga ya jangan ditanya lah. Ini motor Vario 150 Neo gitu ya. Saya biasa pakai motor Vario Karbu, pakai motor ini. Ini motornya gimana ya, ringan banget gitu motor 150 cc itu. Mantap gitu. Ini fix gerdegnya nggak ada. Mungkin tadi gerdeg bisa disebabkan oleh mangkoknya yang slip ya, karena kotor, karena tadi waktu saya buka aja debu-debunya sampai berterbangan. Karena kondisi si mangkoknya ternyata yang orinya udah dibolongin sama si pengguna sebelumnya guys. Nah, jadi lebih enak memang menggunakan yang Spectro ini, karena untuk jalur pembuangan debu dari kampas juga lebih gede ya. Untuk tenaga saya nggak bisa bilang sih ya, karena ini speknya spek dari yang punya sebelumnya. Tapi untuk tenaga mah enak ya. Terus juga buat akselerasi ya ini enak juga gitu. Tapi lebihnya ke stop and go sih. Stop and go enak ya, tadi saya udah tes juga waktu belok tadi enak. Dan ya kayak gini rasanya enak banget, gak ada gerdeg ya. Saya juga gak ngerti kenapa setiap motor Honda ya, entah Vario, entah Beat, tapi kebanyakan di Vario series, PCX, ADP, itu sih motor-motor itu selalu gerdeg guys. Aneh. Jadi memang apakah kualitas kampas dan mangkoknya jelek atau gimana gitu ya. Soalnya
kalau diganti pakai mangkok kartel custom kayak gini yang contohnya kayak Spectro gitu ya, si gerdegnya itu hilang guys. Apalagi kalau dipakein kampas ganda NMAX gitu di motor Vario-nya, itu malah makin enak gitu untuk dipakai harian, stop and go, dan nggak ada gerdeg lagi. Ini enak ya, nggak ada gerdeg-gerdeg. Terus juga ini mungkin semoga kedepannya mangkoknya aman ya, nggak pecah kayak mangkok-mangkok yang lain gitu. Saya takut juga soalnya kalau misalnya lagi riding gini, speeding, mangkoknya tiba-tiba pecah. Tapi jarang sih, biasanya kalau mangkok yang pecah itu jarang ketika dipakai kayak gini. Kebanyakannya waktu di tes speeding di standar 2 gitu. Kesimpulannya gimana? Worth it apa enggak? Worth it sih untuk harga yang Spectro kasih dengan desain seperti itu dan fitur yang bagus banget dari Spectro. Menurut saya ini worth it kalian beli dan cobain mangkok kartel custom dari Spectro Racing ini guys. Oke, paling segitu aja untuk video pemasangan, review, dan testing dari mangkok kartel Spectro. Semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan dari review saya ya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa safety riding ya.